Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hari ini kita lanjut. Saya akan kembali menerangkan tentang akad dan transaksi mudharabah. Sebelumnya video sebelumnya telah saya kirim tentang garis besar tentang akad-akad mudharabah itu seperti apa. Sekarang kita akan lari mengenai lebih ke bagaimana pencatatan nanti transaksi pada akad-akad mudharabah. Nah, tujuan perkuliahan hari ini itulah pertama mahasiswa dapat memahami alur transaksi mudharabah seperti apa, mampu mencatat transaksi akuntansi mudharabah sebagai sohibul mol atau pemilik dana, dan yang terakhir mampu mencatat transaksi akuntansi mudharabah sebagai mudharib atau sebagai pengelola dana. Jadi transaksi mudharabah ini dalam pelajaran akuntansi syariah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan transaksi sebagai sohibul mol dan pencatatan transaksi sebagai mudorib. Nah, pengertiannya mudharabah itu usaha yang berisiko ya, adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana, disebut sohibul mol, dengan orang yang memiliki keahlian atau nanti ada disebut seorang yang pengolah dana. Dalam bahasa istilahnya adalah mudorib. Nanti di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian, nah ini kerugiannya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, istilah lain biasanya dalam mudharabah ini disebut dengan kirot biasanya. Jadi ada yang umum adalah mudharabah. Nah, mudharabah ini kemarin garis besarnya sebenarnya ada tiga ya. Ada mudharabah mutalakah, muqayyadah, dan mustarakah. Mutalakah ini mudharabah yang akad perjanjiannya pengolahan dananya diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Jadi mudharib ibaratnya sohibul mau percaya yang apa yang nanti yang akan diinvestasikan kepada mudharib seperti itu. Nah, kalau mudharabah muqayyadah ini si sohibul mal dalam pengolahan dananya dia ibaratnya memberikan semacam acuan lah bahwa dana yang diinvestasikan oleh sohibul ini ada ketentuannya. Contohnya investasinya harus di sektor misalnya di sektor industri, investasinya harus di sektor sektor real atau sektor perdagangan. Jadi ada apa? Ada permintaan khusus seperti itulah kalau muqayyada. Nah, kalau mudharabah musyarakah ini pihak mudharib ibaratnya dia ikut serta dalam memberikan dananya. Jadi dana investasi ini pihak mudharib dia ikut serta memberikan dana. Nah, ini rukun-rukunnya ya, dalam video juga sudah dijelaskan. Nah, karakteristik mudharabah ini jadi ada dua ya yang tadi disebutkan Bapak. Jadi ada sebagai penghimpun dana atau disebut sohibul amal, ada sebagai penyalur dana. Nah, penghimpun dana itu ya tadi sebagai apa? Maaf tadi. Jadi karakteristik mudharabah ini ada dua ya, ada penghimpun dana. Nah, biasanya kalau di bank ini penghimpun dana produknya namanya di lembaga keuangan syariah ini bisa berbentuk tabungan atau bisa berbentuk deposito. Nah, pada LKS ini karakteristik berikutnya adalah sebagai penyalur dana. Nah, sebagai penyalur dana ini disebutnya dengan namanya pembiayaan mudharabah. Nah, skema yang umum yang ada di akad mudharabah ini. Jadi LKS ini lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini bisa bertindak sebagai dua ya. Yang pertama dia bisa sebagai mudharib dan yang kedua bisa sebagai sohibul mall. Nah, di sini pihak berikutnya atau pihak kedua atau pihak di luar LKS ini ada juga yang sebagai mudharib, ada juga yang sebagai sohibul mall. Nah, kalau kitanya si LKS ini sebagai sohibul mall, berarti nanti nasabahnya adalah sebagai mudharib, ibaratnya yang tempat kita untuk menyalurkan dana. Tapi kalau pihak LKS-nya sebagai mudharib, berarti nasabahnya adalah sebagai sohibul mall atau orang memberikan dana ke lembaga keuangan syariah. Nah, biasanya awal mulanya ini penghimpunan dana ini adalah dana yang dimiliki oleh nasabah atau disebutnya dalam kalau akad mudharabah ini disebutnya sohibul mal. Sohibul mal menyerahkan dananya kepada lembaga keuangan syariah. Nah, di sini lembaga keuangan syariah ini dia sebagai mudharib atau pengelola
dana. Nah, dana yang didapatkan dari yang sudah didapatkan oleh LKS ini nanti disalurkan atau diinvestasikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini orang yang membutuhkannya adalah disebutnya pihak nasabah berikutnya, disebutnya pihak nasabah mudoribnya. Nah, nanti bank memberikanmu modal dan atau lembaga keuangan syariah menyalurkan dana mudharabah ini kepada pihakmu mudorib sesuai dengan akad yang disepakati. Nah, rukun dan syarat pembiayaan ini ada penyediaan dana, adanya pernyataan ijab kabul, ada modal, ada keuntungan mudharabah harus dijelaskan nantinya, ada kegiatan usaha oleh bank pengelola. Nah, ini penyediaan dana ini dua-duanya harus cakap hukum. Terus berikutnya ada pernyataan ijab kabul. Ini ada penawaran dan permintaannya harus menunjukkan tujuan kontrak. Nah, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang nilai. Modal tidak dapat berbentuk piutang. Nah, keuntungan mudharabah ini diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Keuntungan proporsional dinyatakan dalam kontrak. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah. Artinya si sohibul mal ini menanggung semua kerugiannya. Tapi kerugian ini kalau kerugiannya memang tidak disengaja. Kalau disengaja maka nanti ada apalah yang bisa diperhitungkan. Nah, kegiatan usaha oleh pengelola ini adalah ada hak eksklusif mudharabah. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah yang berlaku. Nah, skema mudharabah LKS sebagai sohibul mal. Nah, sekarang kita lebih ke fokus ke transaksi bank atau lembaga keuangan syariah sebagai sohibul mal. Nah, di sini berarti di sini bank ada sebagai penyandang dana. Nah, ada seorang mudharib di sini. Ada seorang mudharib ini dia membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Nah, untuk pengusaha ini pihak mudharib menghubungi pihak lembaga keuangan syariah. Di sini disebut sebagai sohibul mal. Nah, setelah terjadinya negosiasi, nah barulah di sini ada kesepakatan bahwa hasil usahanya ini nanti dibagi keuntungannya atau nisbahnya ini keuntungan bagi pengelola dana atau mudharib keuntungannya adalah 40% dan keuntungan untuk LKS ini keuntungannya adalah 60%. Nah, setelah disetujui, baru sohibul mal atau pihak LKS melakukan penyerahan dana sebesar 100% kepada pihak mudharib. Nah, pihak mudharib melakukan transaksi, terjadinya perniagaan, maka modal mudharib ini harus dikembalikan kembali kepada pihak sohibul mal berserta keuntungannya. Itu keuntungan yang tadi diperjanjikan adalah 60% seperti itu. Ini skemanya ya. Skema dari ketika bank menjadi sohibul mal atau bank sebagai pemilik dana. Nah, kita bagaimana pencatatan transaksi di atas ini? Nah, pencatatan di sini lebih ke LKS ini, lembaga keuangan syariah ini sebagai sohibul mal. Nah, contoh di sini pada tanggal 15 Januari 2008, LKS Amal Sejahtera menyetujui memberikan modal mudharabah kepada Zainuddin, seorang pengusaha tekstil dengan total modal adalah 50 juta. Dengan rincian uang tunai, nah di sini dia minta rinciannya uang tunai 30 juta dan 4 buah mesin tekstil seharga 20 juta. Jadi pembiayaan mudharabah ini berbentuk aset ya, dia bisa berbentuk uang tunai ataupun barang-barang yang lain yang dibutuhkan oleh pihak mudharib. Nah, di sini ada dibutuh uang tunai 30 juta dan mesin tekstil seharga 20 juta. Nah, yang disepakati adalah nisbahnya adalah 70% untuk LKS dan 30%-nya untuk Tuan Zainuddin dan jangka waktunya 2 tahun itu sampai tanggal 15 Januari 2010. Janjiannya seperti itu. Nah, atas persetujuan investasi tersebut, maka LKS memiliki kewajiban komitmen. Nah, di sini LKS harus memiliki komitmen atas mudharabah kepada Zainuddin sebesar 50 juta totalnya. Sehingga LKS di sini dia harus menjurnal walaupun uang ini belum dikirimkan ke pihak Tuan Zainuddin. Nah, untuk memastikan komitmen ini maka dicatat dalam jurnal yang di sini di debitnya adalah namanya kontrak komitmen investasi mudharabah 50 juta, kreditnya adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah 50 juta. Ini artinya
pihak LKS sudah komitmen akan memberikan dananya sebesar 50 juta, tapi uangnya belum diberikan kepada Tuan Zainuddin. Ini hanya sebagai komitmen bank yang akan menyerahkan kepada Zainuddin. Nah, contoh berikutnya di sini lanjutannya tanggal 20 Januari 2008 LKS melakukan pembelian mesin tekstil sebanyak 4 buah dengan harga 18.800.000. Nah, kan tadi kan si pihak Zainuddin butuh mesin tekstil 4 buah. Nah, di sini bank membeli untuk kebutuhan mudharabahnya. Nah, 4 buah barang ini yang dibeli adalah seharga 18.800 dalam menjelang 18.800.000 rupiah. Nah, atas pembelian tersebut maka LKS harus menjurnal dengan jurnal sebagai berikut. Karena ini barang mudharabah, maka di debitnya adalah persediaan atau aset mudharabah sebesar 18.800. Berarti di sini kalau dia menggunakan uang kas, nanti uang kasnya berkurang di sebesar 18.800.000 rupiah. Nah, contoh kegiatan berikutnya. Nah, atas modal mudharabah kepada Zainuddin yang telah disetujui pada contoh kegiatan 1, penyerahan modal mudharabah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, tanggal 25 Januari diserahkan uang tunai. Jadi uang tunai minta diserahkan tanggal 25 Januari sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya tanggal 27 Januari diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar penyerahan sebesar 20 juta. Nah, jadi dalam kontrak ini mesin tekstil ini harganya yang disepakati adalah 20 juta. Nah, mesin tersebut dibeli pada tanggal 20 Januari dengan harga 18.800. Walaupun si bank ini membelinya dengan harga lebih murah dari kontrak, nah tetap berarti di sini nanti ada selisih yang harus kita catat seperti ini. Nah, maka atas transaksi tadi di atas ada contoh lain untuk berhubungan dengan transaksi tadi. Nah, atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Zainuddin, maka di sini pada tanggal 25 Januari 28 LKS menyerahkan modal kepada Zainuddin dengan berbentuk uang tunai sebesar 30 juta. Maka di sini debitnya adalah yang harus dilakukan adalah jurnal pertama. Jadi ada dua jurnal ya. Jurnal pertama adalah debitnya adalah investasi mudharabah atau bisa juga pembiayaan mudharabah namanya sebesar 30 juta di debit. Nah, kreditnya adalah rekening mudharib atau bisa juga kreditnya adalah uang kas sebesar 30 juta. Kalau uang kas kreditnya berarti dia dibayarnya dengan tunai. Kalau dengan rekening mudharib di kredit berarti dia dibayarnya melalui transfer seperti itu. Nah, jurnal yang berikutnya adalah yang kedua yang harus disepakati adalah untuk mencatat yang tadi jurnal yang masalah komitmen. Nah, di sini debitnya kewajiban komitmen yang tadinya di kredit kita pindahkan ke debit karena kewajibannya sudah berkurang sebesar 30 juta di debit, yaitu kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 30 juta. Maka yang tadinya di debit dipindahkan lagi menjadi kredit sebesar 30 juta dengan nama kebalikannya tadi ya, kontrak komitmen investasi mudharabah. Nah, ini tahap pertama pembayaran ya, baru penyerahan uang modal sebesar 30 juta. Nah, berikutnya yang tahap kedua tanggal 27 Januari menyerahkan 4 buah mesin yang kepada Zainuddin dengan nilai wajar 20 juta. Jadi dalam kontrak ditulis 20 juta. Nah, pada saat penyerahan harga perolehan nilai tercatat mesin tersebut 18.800. Artinya di sini bank membelinya lebih murah dari harga kontrak. Maka di sini ada selisih ya. Selisih yang nanti harus dicatat. Maka di sini apa yang harus dilakukan LKS dalam jurnal. Jadi ada dua jurnal lagi. Yang pertama jurnal ketika investasi mudharabah ini, ketika menyerahkan. Berarti di sini di debitnya investasi mudharabah 20 juta rupiah. Kreditnya adalah persediaan ya. Persediaan aset mudharabah 18.800. Kenapa di sini kreditnya investasi mudharabah 18.800? Karena ketika LKS membeli harganya 18.800. Karena harganya lebih murah, maka di sini ada selisih ya. Selisih. Nah, selisihnya disebut adalah sebagai keuntungan mudharabah tangguhan. Nah, di sini selisihnya di kredit disebut keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000. Selisih antara 20 juta dengan 18.800.
Nah, jurnal yang kedua ini membalik jurnal yang tadi komitmen. Nah, jadi yang pertama apa? Yang pertama di debitnya adalah kewajiban komitmen investasi mudharabahnya di debit di 20 juta dan lawannya adalah kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 20 juta. Nah, keuntungan mudharabah tangguhan yang merupakan akibat selisih nilai wajar dengan nilai tercatat tersebut ini ada amortisasinya ya, harus dilakukan selama jangka waktu akad. Sehingga besarnya amortisasi adalah 1.200.000 yang tadi keuntungannya dibagi 24 bulan, artinya 2 tahun kontrak. Itu jadi ibaratnya keuntungan ibaratnya hasil selisihnya itu ada 50.000. Nah, atas amortisasi tersebut, zona yang dilakukan RKS adalah sebagai berikut. Nah, di sini berarti debitnya adalah keuntungan mudharabah tangguhan 50.000, kreditnya adalah keuntungan penyerahan modal non kas mudharabah sebesar 50.000. Nah, misalnya penyerahan 4 barang tadi yang dibeli LKS harganya lebih besar dari harga kontrak. Di sini harga kontraknya misalnya dalam kontrak 20 juta, ternyata ketika beli LKS harganya 21 juta. Berarti ada lebih LKS membelinya lebih besar, maka di sini terjadinya kerugian. Kerugiannya adalah sebesar 1 juta. Maka ketika penyerahan barang nantinya di sini debit investasinya mudharabah tetap dicatat 20 juta. Karena ada kerugian, maka timbul di sini adalah di debitnya ada dua. Yang pertama adalah kerugian penyerahan modal non kas 1 juta. Baru lawannya adalah persediaan aktiva sebesar 21 juta. Artinya yang dicatat untuk Zainuddin ini tetap 20 juta. Tapi dari 20 juta ini karena ada kerugian pembelian 1 juta, maka ini dicatat adalah sebagai beban ya. Beban ini ibaratnya kerugian ini bertambah, maka dia posisinya harus di debit. Nah, di sini nama akunnya adalah kerugian penyerahan modal. Nah, berarti di sini kreditnya adalah aktiva yang kita beli yang tadi ya, persediaan aktiva kita beli karena serahkan, maka aktivanya berkurang dicatat dalam kredit sebesar 21 juta. Nah, demikian pembahasan tentang akuntansi mudharabah dari sisi sahihul amal. Nanti kita lanjut lagi dengan materi lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.